Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang beberapa tokoh pahlawan nasional yang namanya jarang diketahui. Dan di video kali ini, kita masih akan membahas topik yang sama. Hanya saja, pembahasan kali ini akan fokus ke salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Toraja. Sebenarnya, namanya lumayan populer. Namun, karena belum pernah saya bahas sebelumnya, maka saya rasa tidak ada salahnya untuk membahas sosok yang satu ini. Dan namanya adalah Pong Tiku, atau lebih akrab disapa Nek Baso. Seorang pahlawan nasional asal tanah Toraja yang namanya terus dikenang sampai saat ini. Lantas, bagaimana kisah dari Pong Tiku ini? Apa yang membuatnya mendapatkan gelar pahlawan? Dan apa dampak perubahan yang dia bawa ke masyarakat Toraja di zaman ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pong Tiku alias Nek Baso dilahirkan pada tahun 1846 di Pangala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kalau sekarang, daerah Pangala itu masuk ke dalam Kecamatan Rinding Allo, Kabupaten Toraja Utara. Pong Tiku ini adalah putra dari penguasa daerah Pangala. Namanya adalah Si Ambe. Adapun ibunya bernama Lekbo. Dasarnya, memang tidak begitu banyak catatan tentang kehidupan masa kecil Pong Tiku ini. Pada masa remaja, Pong Tiku sering diikut sertakan oleh ayahnya dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan tentang masalah kemasyarakatan, seperti sengketa adat dan cara-cara penyelesaiannya. Mungkin dari situlah Pong Tiku banyak belajar soal kepemimpinan. Pada waktu itu, di Sulawesi Selatan sedang mengalami peningkatan ekonomi karena maraknya perdagangan kopi. Dan kita tahu bersama bahwa Toraja adalah daerah penghasil kopi di Indonesia. Perdagangan kopi ini dikendalikan oleh beberapa penguasa di Toraja, dan salah satunya adalah Siambo Karaeng, ayah dari Pong Tiku. Karena merupakan anak seorang penguasa, maka tentu Pong Tiku dipersiapkan untuk mewarisi usaha dan juga jabatan ayahnya kelak. Dan benar saja, setelah ayahnya wafat, Pong Tiku diangkat untuk menggantikan posisi ayahnya itu. Berbekal pengalaman dan ilmu yang dia dapat dari ayahnya, Pong Tiku mencoba memperkuat perekonomian masyarakat dengan cara memaksimalkan perdagangan kopi, serta menjalin hubungan kerjasama dengan suku-suku lain di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah suku Bugis dan juga kerajaan Luwu. Sayangnya, kerjasama yang awalnya berjalan mulus itu harus berantakan karena adanya konflik antara suku Bugis dan kerajaan Luwu melawan orang-orang dari suku Toraja. Konflik ini memanas dan puncaknya adalah sebuah peperangan yang dinamakan juga dengan nama Perang Kopi. Adanya keinginan kerajaan Luwu untuk memonopoli perdagangan kopi disinyalir menjadi penyebab utama perang ini. Perang ini berlangsung antara tahun 1889 hingga tahun 1890. Dalam peperangan tersebut, Toraja sempat dikuasai oleh orang-orang Bugis dan juga Luwu, sebelum akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Pong Tiku dan pasukannya. Pong Tiku kemudian memperkuat pertahanan di Toraja dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan. Memasuki tahun 1900-an, kondisi di Sulawesi Selatan semakin tidak kondusif. Pasalnya, pihak Belanda sudah mulai bergerak menguasai wilayah Sulawesi, tak terkecuali wilayah Toraja. Kekuatan militer yang dibawa pasukan Belanda mengakibatkan satu persatu kerajaan di Sulawesi Selatan harus takluk dan dipaksa untuk tunduk di hadapan Belanda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para tokoh-tokoh pemimpin di Toraja. Alhasil, mereka semua sepakat untuk saling bersatu
demi menaklukkan musuh yang lebih besar, yaitu Belanda. Perlahan namun pasti, dominasi Belanda di Sulawesi Selatan semakin terasa. Kerajaan-kerajaan ternama seperti Goa, Bone, hingga Luwu jatuh dalam pengaruh Belanda. Dan pada akhirnya, hanya menyisakan satu daerah saja di Sulawesi Selatan yang belum dikuasai oleh Belanda. Dan daerah itu adalah Toraja, yang berada di bawah kepemimpinan Pongtiku. Belanda bergerak cepat. Di tahun 1906, Belanda sudah berhasil menguasai wilayah Rentepao di Toraja. Mereka mengirim utusan ke wilayah Tondon yang ditinggali oleh Pongtiku, menyuruh Pongtiku untuk menyerahkan diri ke pihak Belanda. Mendengar hal itu, Pongtiku tentu tidak mau menyerahkan diri begitu saja. Dengan semua peralatan senjata sederhana yang pasukannya punya, Pongtiku memimpin pasukannya untuk menyerbu tentara Belanda di Rantepao. Namun, apa mau dikata, Belanda mempunyai persenjataan yang lebih lengkap dan lebih banyak. Pongtiku dan pasukannya berhasil takluk kala itu. Benteng milik Pongtiku juga berhasil ditaklukkan. Sejak saat itu, Belanda terus bergerak menguasai Toraja dan pada akhirnya menguasai seluruh wilayah Toraja. Lantas, kemana Pongtiku? Untungnya, dia berhasil melarikan diri dari penangkapan. Dengan adanya Pongtiku dan pasukannya yang masih berkeliaran di sekitar Toraja, maka hal itu sukses membuat Gubernur Jenderal Belanda, J.B. van Heuts, memerintahkan Gubernur Sulawesi yang bernama Swart untuk memimpin langsung penyerangan pada pasukan Pongtiku. Pasalnya, peperangan melawan Pongtiku memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Bisa dibilang, Pongtiku adalah pemimpin daerah yang paling susah ditangkap kala itu. Dan hal itu dianggap mencoreng muka van Heuts ini sebagai seorang jenderal. Peperangan ini memakan waktu yang lama. Tak terhitung berapa banyak korban yang berjatuhan kala itu. Salah satu korbannya adalah ibu dari Pongtiku itu sendiri. Dikarenakan sang ibu telah tiada dan merasa bahwa ibunya harus dimakamkan dengan cara yang layak, maka Pongtiku menyetujui tawaran gencatan senjata yang diajukan pihak Belanda kepadanya. Alhasil, pada Oktober 1906, gencatan senjata antara Pongtiku dan pihak Belanda dilakukan. Namun ternyata itu bukanlah seperti yang Pongtiku kira. Itu bukanlah sebuah gencatan senjata yang akan membolehkan Pongtiku duduk bebas menyaksikan upacara pemakaman ibunya. Diam-diam pasukan Belanda merencanakan penyergapan kepada Pongtiku. Dan Pongtiku dengan cepat menyadari gelagat tersebut. Alhasil, di malam sebelum ibunya dimakamkan, Pongtiku bersama dengan 300 orang pasukannya berhasil melarikan diri ke arah selatan Toraja. Pongtiku harus rela meninggalkan upacara pemakaman ibunya demi keselamatan dan harga diri masyarakat Toraja. Pongtiku bersama pasukannya melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi selama beberapa bulan di sana, sebelum akhirnya Belanda berhasil melacak persembunyiannya. Dan pada akhirnya pihak Belanda berhasil menangkap Pongtiku. Pongtiku bisa dibilang adalah pemimpin terakhir di Toraja yang berhasil ditangkap. Dia dipenjarakan selama beberapa hari, sebelum akhirnya pada tanggal 10 Juli 1907, Pongtiku gugur usai ditembak oleh pasukan Belanda di Sungai Sadang. Pongtiku kemudian dimakamkan di pemakaman keluarganya di Tondol. Meski telah tiada, semangat Pongtiku ini justru menjadi inspirasi dan simbol perjuangan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi, utamanya di wilayah Toraja. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja mengangkat Pongtiku sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Kemudian, pada tahun 1970, Tugu Penghormatan Pongtiku didirikan di tepi Sungai Sadang. Namanya juga dijadikan sebagai nama bandara di Toraja. Dan pada akhirnya, di tahun 2002, pemerintah Republik Indonesia mengakui Pongtiku sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Dan teman-teman, itulah tadi kisah dari pahlawan nasional Indonesia asal Toraja, Pongtiku.
Berangkat dari kisah ini, kita banyak belajar tentang perjuangan dan semangat pantang menyerah, walau dalam keterpurukan sekalipun. Pong Tiku mengajarkan kita tentang jiwa pemimpin yang harus selalu berjuang dan tidak menyerah dalam keadaan apapun. Di zaman sekarang ini, perjuangan Pong Tiku bisa kita jadikan inspirasi dalam hal yang lain, semisal berjuang mengejar cita-cita atau sesimpel mencintai daerah kita masing-masing. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian dan pandangan kalian tentang kisah ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau ada informasi yang keliru atau masih kurang, bisa ditambahkan juga di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan di-subscribe juga ini channel, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.